Namo saya di budaya, namo budaya. Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman sedharma se-Indonesia. Dan masih dalam rangka Road to Waisak untuk perayaan menuju Hari Waisak, Lamar, Life and Mature, masih berfokus kepada penayangan tema-tema yang berkaitan dengan 3 peristiwa penting dalam agama Buddha. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa penting yang pertama, yaitu tentang kelahiran, di mana tema kita adalah anak autis, berkah atau musibah. Lalu kemudian minggu lalu kita juga membahas tentang proses pencerahan dari Sang Buddha. Dan dengan tema kita adalah Anda yakin Anda Buddhis. Dan hari ini, malam ini, kita akan membahas tentang peristiwa terakhir, yaitu adalah pada saat Sang Buddha mencapai parinibbana, dengan judul Perjuangan Sampai Akhir. Dan perjuangan sampai akhir ini kita tahu bahwa waktu Sang Buddha sebelum mencapai parinibbana sempat memberitahu bahwa segala sesuatu yang berwujud tidaklah abadi. Untuk itu kita perlu berlatih secara tekun. Berlatih secara tekun seperti apa? Dan sampai kapan? Inilah yang mau kita bahas malam hari ini. Dan seperti biasa, Lamar selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang penuh dengan inspirasi. Dan malam hari ini kita punya 2 narasumber yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Bukan biasa di luar ya, tapi sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Yaitu adalah Romo Amin Untario, Ketua MBI Pusat, dan Ibu Pandita Marjanti dari WBI. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo Amin. Namo Buddhaya, Bu Mar. Sehat-sehat, kabarnya baik? Baik, kabarnya. Baik ya, sehat-sehat ya. Oke, thank you Romo dan Bu Mar sudah bersedia hadir malam hari ini di acara Lamar untuk menjadi narasumber bagi kami untuk berbagi inspirasi dan pengetahuan dan dharma kepada teman-teman yang mendengarkan malam hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ini masih dalam berhubungan dengan perayaan menuju Waisak. Ya, dan kita hari ini ada berhubungan dengan istilah peristiwa terakhir, yaitu Sang Buddha parinibbana. Maka tema kita itu perjuangan sampai akhir. Nah, tadi kan saya ada mengatakan bahwa tekun berlatih. Berlatihlah dengan tekun, karena segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Nah, pengen tahu nih terlebih dahulu dari Romo, terkait dengan tekun berlatih ini yang seperti apa ya, menurut Romo? Baik, terima kasih. Namo saya di budaya, namo budaya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Memang hari ini adalah hari yang sungguh berbahagia karena kita bisa bertemu dalam momen yang sangat penting ini. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Wahyudi mengenai tekun berlatih. Nah, tekun berlatih ini tidak datang dalam satu malam. Tentunya itu mengalami proses yang sangat panjang. Ibaratnya satu pisau itu bisa digunakan untuk memotong sesuatu, itu perlu diasah terus-menerus hingga menjadi tajam. Demikian juga sama satu jarum untuk bisa dipakai untuk digunakan. Jarum itu diproses sedemikian lama sehingga bisa dipergunakan. Sama juga dari 3 peristiwa penting yang kita tahu, di mana Buddha atau waktu itu disebut sebagai Pangeran Siddhartha berusaha untuk bisa mendapatkan pencerahan. Selama 6 tahun beliau itu mencari dan betapa demikian keras di hutan. Kemudian dia bisa menemukan dan akhirnya dengan tekun berlatih dan mengusahakan supaya bisa mendapatkan pencerahan. Makanya obat yang ditemukan oleh Pangeran Siddhartha dan menjadi Buddha, sekarang kita semuanya bisa mendapatkan obat yang sangat baik ini. Itu ya, jadi sebuah pelatihan yang kita perlu lakukan, dan Sang Buddha sudah waktu itu Pangeran Siddhartha melalui pelatihannya untuk mencapai pencerahan sehingga mendapatkan obat untuk kita semua gitu ya. Dan tentunya waktu itu Pangeran Siddhartha melakukannya dengan sebuah niat, sebuah motivasi untuk kebahagiaan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini ya. Dan apakah berarti saya dapat katakan bahwa kita salah satunya yang kita perlu tekun untuk berlatih atau berjuang
adalah untuk bagaimana kita mampu untuk mencapai pencerahan, untuk ya menyeberang ke pulau seberang dengan cara misalnya dengan pelayanan atau dengan melakukan hal-hal baik. Dapat seperti itu nggak, Romo? Ya, tentunya seperti yang tadi Saudara Wahyudi sampaikan itu, mindset itu kita pada saat itu Pangeran Siddhartha ini memiliki mindset atau motivasi karena beliau itu melihat 4 peristiwa penting, yaitu orang sakit, kemudian orang tua, kemudian orang meninggal atau orang mati, dan petapa ini. Dan beliau kemudian bertanya-tanya apakah semua manusia ini akan mengalami masalah seperti itu. Makanya beliau itu kemudian memiliki motivasi untuk menemukan obat untuk bisa menyelamatkan manusia dari penderitaan yang dialami dalam proses menuju kematian seperti tersebut. Makanya beliau itu berjuang mati-matian, bertekad sehingga bisa mendapatkan obat untuk bisa menolong kita semua. Nah, bagaimana penerapan terhadap kita ataupun saya pribadi ini? Tentunya juga mengalami hal yang sama, melihat bagaimana ajaran dari Buddha ini bahwa hidup itu adalah duka seperti ada tercantum di dalam 4 kesunyatan mulia. Disitulah saya juga memiliki motivasi bahwa untuk bisa katakanlah bukan menghilangkan ya, tetapi menghadapi hidup yang penuh dengan duka ataupun ketidakpuasan ataupun penderitaan ini perlu ada satu tekad untuk mencapai itu. Makanya ada proses-proses yang dialami seperti untuk bisa ada pengabdian dan sebagainya, itu tentunya ini ada mengalami proses. Oke. Terima kasih, Romo. Ya, jadi teman-teman tadi dikatakan oleh Romo Amin bahwa penting untuk kita memperhatikan bagaimana kita keseharian kita juga praktek. Kita mengenal adanya duka, bagaimana kita juga berusaha meminimalkan, belum sampai level untuk melenyapkannya, tapi kita meminimalkan duka dengan praktek kita sehari-hari. Nah, praktek sehari-hari kita tahu bahwa satu hal yang kelihatannya simple, tapi itu menjadi salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita berkontribusi, kita menggunakan tubuh manusia ini untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang. Nah, ini juga yang nanti saya akan banyak ngobrol dengan Romo Amin dan Ibu Mar, karena mereka berdua adalah orang-orang yang walaupun kalau saya tanya Bu Mar, dia bilang, enggak, saya enggak sibuk. Tapi sebenarnya orang-orang yang sibuk, apalagi Romo Amin, seorang pengusaha yang istilahnya waktunya itu sudah sehari-hari untuk kantor, untuk usaha. Namun mereka masih meluangkan waktu di dalam kesehariannya mereka untuk berkontribusi, untuk melayani orang lain. Nah, ini yang saya pengen tahu gitu. Bagaimana, karena saya juga sering ketemu, dan saya personal juga, ya, suka menggunakan alasan nggak ada waktu gitu. Padahal kita tahu salah satu yang kita perlu lakukan, yang dapat kita lakukan dengan tubuh manusia yang berharga ini adalah memberikan pelayanan kepada orang lain. Karena disitulah kita banyak belajar, banyak dapat bertumbuh sebagai manusia. Nah, berikutnya nih saya mau nanya ke Bu Marjanti nih. Nah, kalau Bu Marjanti ini saya dengar dikenal dengan di lingkungan KBI ya, katanya Ratu Lapas. Wah, ini katanya dikenal seperti itu, Ratu Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan. Kalau teman-teman nggak tahu, Lapas itu adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan. Nah, selamat malam Bu Mar. Ya, selamat malam Namo Wahyu. Buddhaya, Bu Mar. Ya, selamat malam pemirsa. Namo Sanggeng Budaya, Namo Buddhaya. Oke, thank you ya Bu Mar udah meluangkan waktu di malam hari ini. Dan Bu Mar, kan setahu saya Bu Mar udah di lapas tuh dari tahun 2012 ya, atau saya salah nggak ya? Ya, betul, dari tahun 2012. 2012 ya Bu Mar ya. Nah, boleh share nggak apa yang membuat Bu Mar sampai dikenal sebagai Ratu Lapas nih Bu Mar? Mungkin karena sering bolak-balik kali ya, keluar masuk lapas gitu. Itu dapat julukan dari salah satu temen yang ngasih julukan Ratu Lapas gitu. Oh iya, sering keluar masuk, bukan sebagai ininya kan, Iya, apa keluar masuk warga pasti binaan gitu. bukan sebagai warga binaan ya Iya, kan, betul, bukan. tapi sebagai seseorang yang artinya mendampingi warga binaan di sana gitu ya, Bu betul. Mar. Nah, apa sih yang membuat Bu Mar dari 2012 sampai sekarang, berarti udah sekitar 9 tahun ya, udah 9 tahun, yang membuat Bu Mar begitu betah gitu ya, atau tertarik untuk ke sana gitu Bu Mar? Iya, saya mulainya diajak temen gitu kan, waktu tahun 2012 itu
ada butuh volunteer gitu untuk mendampingi pembicara-pembicara yang sharing di wihara dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi ada teman saya namanya Hendra atau Acong, dia yang ngajak. Kebetulan saya punya waktu luang karena saya nggak bekerja, saya ibu rumah tangga, jadi banyak banget waktu luang. Pada saat itu saya mikir gitu kan, kayaknya bosen gitu setiap hari rutinitasnya itu lagi gitu kan. Pagi, siang, malam, ketemu pagi gitu lagi, ketemu siang gitu lagi, malam gitu lagi gitu kan. Makanya ketika ditawarin tuh kenapa enggak gitu. Saya pengen hidup saya tuh berarti untuk orang banyak gitu. Pengen ada sesuatu lah yang saya miliki untuk orang lain gitu kan. Makanya dari sejak itu saya aktif pelayanan di lapas-lapas dari 2012 itu. Gitu. Oke, saya kepoin Bu Mar dulu ya Romo ya. Nah tadi Bu Mar apa yang membuat memilih ini ya, istilahnya kan ada beberapa tempat ya untuk kita ada bikin baksos, misalnya ke tempat kebakaran, panti asuhan atau apa, rumah sakit. Namun Bu Mar ini memilih lembaga permasyarakatan itu, lapas, nggak ngeri Bu Mar? Enggak. nggak ada rasa ngeri saya. Karena sebagian orang merasa takut gitu, merasa takut untuk masuk ke sana. Mungkin karena mereka kurang wawasan tentang di dalam lapas. Karena mungkin kebanyakan suka lihat di sinetron gitu. Lapas itu serem-serem gitu, isinya orangnya tinggi gede, item-item gitu, tatoan semua gitu. Kadang image-nya itu udah jelek duluan gitu. Padahal nggak seserem itu yang kita bayangin keadaan di lapas itu gitu. Jadi kenapa saya mau? Karena yaitu nggak semua orang mau untuk pelayanan ke sana, sedangkan untuk ke wihara atau kemanapun kan sudah banyak ya yang mau gitu, peduli gitu. Bagi saya mereka itu juga kan saudara seiman kita ya gitu kan, saudara sedharma kita gitu kan. Mereka butuh banget, butuh pelayanan dari kita yang di luar dari penjara itu gitu. Makanya saya mau untuk ke sana dan tidak ada rasa takut. Oke, satu pertanyaan sebelum saya ke Romo. Iya. Pengen tahu Bu Mar, waktu Bu Mar melihat orang-orang yang di lapas itu, artinya apakah Bu Mar tadi mengatakan bahwa ya Bu Mar melihat mereka sebagai teman-teman sedharma, bukan orang yang pesakitan, bukan orang yang jahat atau apa gitu. Apakah seperti itu cara pandang Bu Mar terhadap mereka? Iya, betul. Jadi saya memandang mereka ya seperti kita di luar sana gitu, seperti biasa aja gitu, nggak ada rasa ini, karena mereka juga kan karena yang di dalam lapas itu nggak semuanya bersalah, banyak orang-orang yang karena sesuatu dan mengakibatin gitu, mereka ada di dalam sana gitu. Jadi saya pandangnya ya seperti itu gitu kan, biasa aja gitu, temen gitu kan, perlu support dari kita yang di luar sana gitu. Oke, thank you. Jadi salah satunya adalah pada saat kita membantu orang adalah ya cara pandang kita, bahwa tadi Bu Mar sharing bahwa kita memandang mereka adalah teman-teman sedharma, bahwa mereka memang orang yang butuh bantuan, bukan seseorang yang jahat. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa nggak semua orang di dalam itu jahat atau bahkan bersalah gitu. Kadang-kadang seperti hanya korban keadaan atau lingkungan ya, seakan dia jadi salah gitu ya Bu Mar ya. Gitu. Betul. Nah, jadi itu menjadi penting, salah satu bagaimana kita melakukan kebaikan, apa yang cara kita pandang terhadap seseorang. Nah, begitu juga dengan Romo Amin, tadi saya sempat nanya terkait dengan mulai tahun, setahu saya, tadi saya sempat baru mau cari tahu tadi ya, tahun 89 ya Romo mulai terlibat di dalam KBI. Nah, boleh share sedikit Romo, waktu itu apa yang membuat Romo tertarik untuk ikut terlibat di dalam KBI gitu Romo? Baik, ini berarti flashback ke lebih kurang hampir 32 tahun yang lalu. Ya, berarti tepatnya tahun 1989, di mana saya berkesempatan untuk kuliah di Yogyakarta, dan di situ ada kesempatan untuk aktif di wihara. Nah, aktif di wihara ini adalah sebagai bagian dari pendekatan terhadap Buddha Dharma. Sebenarnya saya sudah beragama Buddha sejak kecil, karena kedua orang tua saya beragama Buddha. Dan di sekolah pun saya belajar agama Buddha.
Tetapi setiap hari Minggu itu karena tidak ada keharusan dari guru untuk hadir kebaktian di wihara, maka saya hampir tidak pernah ke wihara. Tetapi di Jogja pada saat itulah saya benar-benar memiliki kesempatan untuk belajar Buddha Dharma. Dan di situ saya bisa bagaimana belajar lebih dalam dan mempraktekkan ajaran yang luar biasa itu. Nah, sejak itu 89 tahun 1989 sampai sekarang 32 tahun. Kalau saya bisa sampaikan itu rasa-rasanya tidak ada putus. Nah, jadi 32 tahun itu saya terus-menerus mulai dari sebagai pemuda wihara, kemudian aktif di wihara, kemudian juga membantu di organisasi, termasuk organisasi CD ini. Lahirnya CD itu sebenarnya nama awalnya ada Promabi, Profesional Muda Buddhis Indonesia ya. Nah, ini saya salah satu yang termasuk melahirkan Promabi. Nah, ini lebih kurang mungkin hampir 20 tahun yang lalu sebelum berubah nama menjadi CD. Nah, Promabi itu waktu itu masih ada sebagai bagian dari Sekretariat Bersama Pemuda Budayana ya, Sekretariat Bersama PMBVBI itu sebelum kemudian bukan pecah tapi ditarik keluar menjadi berdiri sendiri dan namanya menjadi CD. Nah, ini proses yang boleh bilang 32 tahun ini bukan masa yang singkat, makanya saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah produk dari mungkin saya katakan keberhasilan pembinaan oleh pemuda Budayana. Karena mungkin Ketua Majelis Buddha Indonesia ini yang sekarang ini yang mungkin yang keberapa, mungkin saya satu-satunya yang pertama yang memang hasil produk dari keluarga Buddha Indonesia sendiri. Jadi 32 tahun memang bukan masa yang singkat. Kalau manusia itu 30 tahun itu udah memasuki katakanlah masa-masa berkeluarga dan lagi sibuk-sibuknya membangun bisnis. Iya. Nah ini yang menarik Romo gitu kan. Bahasa Romo kan nggak ada putus nih. Setahu saya biasanya nih udah kuliah ya. Begitu selesai kuliah itu menghilang. Betul. Kerja sibuk gitu ya. Berbisnis atau apa hanya menghilang gitu. Nah ini Romo terus menerus 32 tahun ini tanpa putus sampai sekarang, kemudian juga menjabat Ketua MBI. Tapi saya belum mau bahas yang sekarang nih, saya masih pengen bernostalgia sedikit Romo. Nah waktu itu yang membuat Romo tetap tekun, artinya kan juga waktu ya, pas waktu lagi kerja juga pasti kan, apalagi awal-awal kerja pasti juga ini apa, atau usaha itu pasti banyak waktu yang perlu dipergunakan untuk di sana membangun ya. Nah, bagaimana Romo waktu itu motivasinya atau apa gitu? Ya, seperti yang tadi kita di awal pembicaraan ini adalah mindset kita, bagaimana pemikiran kita ini supaya bisa punya energi tambahan itu. Karena kalau mau dijawab secara jujur ini sangatlah tidak mudah. Karena untuk membangun bisnis satu sendiri kita fokus 100% aja belum tentu bisa berhasil. Sama juga kita membangun keluarga dan memiliki keturunan, memiliki anak, kemudian mengurusin urusan rumah tangga segala macam, itu juga bukan hal yang mudah. Tetapi kembali kepada tekad yang tadi disampaikan oleh Saudara Wahyudi, di mana juga di Mahaparinibbana Sutta ini Buddha mengatakan bahwa kita harus bertekad, betul-betul sungguh bertekad, berjuang semaksimal untuk mencapai perbebasan. Demikian juga di dalam mindset saya itu, saya berpikir kita mau memiliki keadaan yang baik, keadaan yang bagus, tentunya harus memiliki karma baik. Jadi saya terus berjuang ini adalah untuk memupuk karma baik. Itu motivasi yang luar biasa menurut saya ini, karena saya yakin semua udah tahu bahwa itu ada istilah itu, Saudara Wahyudi itu tidak ada makan siang gratis, no freelance itu. Semua ini harus ada maksud dan tujuan di belakangnya ini, dan inilah adalah menurut saya ini adalah kita tidak bisa memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang baik, kemudian keadaan keuangan yang baik, punya waktu yang cukup baik gitu, artinya free begitu, itu tanpa kita harus meluangkan waktu untuk membantu. Kita invest apa ya dapat apa, ya kan? Kita mau mendapatkan jagung ya kita mesti menanam biji jagung.
nggak mungkin kita menanam biji rambutan keluar durian gitu, apalagi durian musangking gitu ya. Nah itu tidak mungkin. Nah, sama seperti ini mungkin para teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini, saya katakan ini Bapak Ibu sekalian harus menginvest waktu, menginvestkan mengenai kebaikan. Karena ini akan kembali kepada kita. Nah inilah yang Saudara Wahyudi ini saya memiliki motivasi itu sehingga sampai saat sekarang ini hampir tidak ada putus. Tetapi kalau ditanya itu apakah capek, apakah berat, ya pasti berat karena senantiasa juga kadang-kadang istri saya itu bercanda. Saya saking sibuknya ini ditanya ini waktu pulang ke rumah ini rumah atau hotel gitu. Ya kan, pulang nggak sebentar kemudian tiba-tiba sudah keluar lagi gitu kan, pulang-pulang udah malam gitu kan, nah baru tidur gitu, besok pagi-pagi ada acara pergi lagi gitu kan. Nah ini waktu sebelum pandemi ini saya bisa cerita sedikit, ini mungkin tiap bulan sekali atau 2 kali saya pergi mengunjungi teman-teman ataupun pengurus-pengurus MBI di daerah-daerah, ada Munas, ada Musda, ada Mukerda segala macam. Nah inilah yang saya katakan ini memang tidak mudah. Oke, cara Romo menjaga motivasi atau tekadnya itu gimana ya Romo? Maksudnya apakah diingat-ingat terus atau apa gitu untuk menjaga motivasi dan tekad itu? Nah inilah yang saya katakan ini memang fondasi itu, dasar itu harus kita betul-betul kuatkan seperti arti dana gitu. Saya bertekad gitu. Saya berjanji bertekad akan mungkin seperti Buddha ini, saya bertekad ini untuk menjadi Buddha di kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang akan datang lagi. Nah, seperti itu kita harus menjadi tekad, menjaga tekad kita, membangun fondasi kita ini sehingga tidak akan capek. Karena saya punya pemikiran, punya satu pemahaman yang baik bahwa kita ini hanya bisa hidup dengan baik, menjumpai hal-hal yang baik kalau ada buah karma baik yang kita tanam. Seperti sekarang ini mungkin saya memiliki keluarga yang baik, memiliki teman-teman seperjuangan yang baik. Jadi lingkungan yang baik ini saya dapat bukan katakan tiba-tiba kelapa jatuh ke depan kita ataupun tiba-tiba ada duit katakanlah berapa puluh juta jatuh ke rekening kita, nggak bisa seperti itu. Nah makanya ini saya katakan ini motivasi ini memang harus dijaga, tetapi saya ingin sampaikan bahwa memang nanti mungkin ada pertanyaan mengenai MBI segala macam ini akan saya bahas lagi, tapi saya katakan memang tidak mudah. Karena permasalahan manusia ini demikian banyak, demikian pelik, demikian sulit. Nah ini untuk menjaga ini ya harus kita siram terus, harus kita, lingkungan kita ini kalau banyak yang mendukung, banyak mau bekerja sama, ini seperti energi yang tambahan yang bisa kita dapatkan. Nah, contoh mungkin tadi Ibu Marjanti ini ke lapas, ketemu dengan katakan teman-teman yang tanda kutip ini yang lagi tidak dalam keadaan kondisi yang baik, di mana mereka harus tinggal di dalam penjara. Bu Marjanti melihat ke sana bisa memberikan mereka dukungan, ada kepuasan. Itu energi yang menurut saya Bu Marjanti ini bisa mendapatkan dari sana. Mungkin setiap hari ya pagi bangun begitu aja, siang begitu, bosen ya, bete gitu ya. Tapi waktu datang ke lapas, mendengar bagaimana keluhan mereka, bagaimana mereka juga menyesali perbuatan mereka, ataupun mereka juga ditimpa karma yang tidak baik, walaupun dia sebenarnya nggak salah, dia harus masuk ke dalam penjara, tetapi dengan mengetahui ini ada energi tambahan. Nah sama juga saya melihat ada hasil-hasil yang didapat. Contoh seperti hari ini saya datang di tempat CD yang saya udah lama tidak hadir di sini ini, saya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Kenapa? Karena saya melihat ruangan ini demikian baik, ada usaha yang dirintis sehingga bisa mandiri, teman-teman mau bantu ini tanpa katakanlah sebagian besar 90% adalah profesional adalah sukarelawan yang tidak dibayar 1% pun ini. Ada kebahagiaan yang muncul. Inilah energi yang membuat saya ini
bertekad dan menjaga motivasi seperti itu. Nah, inilah yang memang kita harus pintar mencari, karena di dalam organisasi itu sering sekali kita ketemu juga banyak permasalahan. Ini dengan ini ribut, ini dengan ini ribut, hasilnya bagaimana. Nah, ini kalau kita yang hanya melihat dari sisi negatif seperti ini energi kita, motivasi kita akan hilang. Tapi kalau kita melihat dari sisi baik, wah, ini hasilnya banyak yang bisa dilihat. Contoh seperti kemarin saya lihat, katakanlah lamar ini yang diisi mengenai pengetahuan mengenai anak autis itu. Jarang sekali saya melihat dari awal sampai akhir. Tapi ini saya lihat dari awal sampai akhir ini, saya merasa manfaatnya yang luar biasa. Ternyata teman kita, adik dari Romo Sugianto, Ibu Suyeni ini satu ibu yang tabah luar biasa. Karena memiliki anak yang berpengetahuan khusus itu sangat tidak mudah sekali. Kita bagaimana mau mendidik anak yang normal aja kita udah jungkil balik, tapi dia begitu kuat. Dan inilah yang menurut saya program-program seperti ini yang membuat kita sebagai pengurus, aktivis ini mendapatkan energi tambahan. Luar biasa Romo, thank you banget. Nah, dari yang barusan Romo ceritakan, saya pengen ke Bu Mar bahwa tadi Romo cerita nih, ini kan bicara tentang bahwa manusia itu begitu pelik, banyak kompleks pemikiran dan sebagainya. Nah, apalagi Bu Mar bertemu dengan orang-orang yang di lapas nih gitu ya, yang maksudnya yang mereka dalam satu kondisi yang bagi saya itu adalah kondisi yang di luar kebiasaan gitu, yang sehingga cara berpikir mungkin akan sangat berbeda gitu ya. Dan nah, Bu Mar pengalaman di lapas waktu membina mereka, berinteraksi dengan mereka, apa sih suka duka yang Bu Mar temukan waktu di lapas sana, Bu Mar? Suka dukanya banyak banget. Yang paling berkesan apa? Yang ada satu pengalaman yang ini nggak gitu? Yang paling berkesan itu tahun 2019. Saya nemenin satu warga binaan di lapas perempuan Tangerang. Waktu itu dia sakit karena ada batu di dalam kantong empedunya. Jadi kondisinya cukup mengkhawatirkan. Akhirnya saya bantu galang dana dan kita bantu bawa warga binaan itu ke rumah sakit untuk operasi. Sesuatunya itu saya mendampingi dari awal sampai akhir, sampai selesai. Sampai selesai itu sampai gimana, Bu? Iya, pada saat itu sudah ditangani di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan karena alat-alatnya nggak memadai dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, akhirnya kita pilih untuk tinggal di rumah sakit swasta yang di Tangerang aja, karena beberapa pertimbangan yang kita pilih ya. Jadinya kita pilih salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Ternyata di sana juga tidak bisa. Alatnya itu untuk melakukan IRCP-nya itu tidak bisa. Akhirnya saya nemenin sampai ke Cipto Mangunkusumo. Dan sesuatunya itu saya sampai nemenin tidur di sana. Tidur di rumah sakit. Tidur di sofa, Jadi karena kita udah terlalu malam ya, sampai ke Cipto Mangunkusumonya itu udah terlalu malam, udah sampai jam 12 malam, nggak memungkinkan saya untuk balik pulang. Sebenarnya kalau mau bisa, karena kan warga binanya itu kan dikawal sama petugas, saya bisa ikut pulang dengan mobil petugas. Tapi pikir saya karena saya bantu untuk mengurusi administrasinya, jadi saya nginep aja gitu, nginep aja di situ, walaupun resikonya tidurnya ala kadarnya gitu ya, di sofa gitu. Sampai selesai, sampai urusannya beres, dan sampai balik lagi ke rumah sakit Tangerang, dan sampai beres juga, sampai balik lagi ke lapas gitu, balik lagi ke lapas. Sendirian waktu nginep itu sendirian? Sama satu petugas pengawalan. Petugas pengawal, berarti betul. Kalau dari yang di luar berarti Bu Mar sendirian dong? Iya, sendirian saya. Nah ini apa yang membuat waktu itu ya, pengen tahu aja sih Bu Mar. Waktu di sana bantuin dari awal sampai akhir, apa sih perasaannya Bu Mar? Apakah ada ngeluh, nggak ada misalnya, aduh ini apa, pengen kepo gitu ya Bu Mar? Enggak sih, justru saya
pada saat itu kasihan banget gitu, karena saya sedikit cerita ya, anak ini korban yang seharusnya dia nggak di dalam lapas tapi dia berada di lapas karena waktu itu pengiriman barang, jadi dia dapat pengiriman barang, ternyata titipan itu ada narkobanya, jadinya dia masuk ke penjara gitu kan. Vonisnya lumayan cukup tinggi juga. Jadi pada saat itu dia sakit dan dia udah hopeless banget gitu karena nggak ada biaya untuk tindak lanjuti operasi gitu. Jadinya saya pikir kalau saya di posisinya dia itu rasanya gimana gitu kan, udah sendirian. Dia kebetulan orang daerah, bukan orang asli Tangerang, orang daerah, dan di Tangerang itu dia hanya sendiri saja. Jadi tanpa orang tua gitu, tanpa sanak saudara gitu, lagi kesusahan, sakit, nggak punya uang gitu kan. Makanya ya sudah, saya mau bantu, berusaha galang dana, dan Amitopo tercukupi untuk bantu dana operasi. Sampai Ibu juga melakukan penggalangan dana? Iya, betul. Oke, waktu itu nggak ada teman-teman, ngapain sih kamu bantuin orang-orang di penjara gitu ya? Ada nggak Bu Mar menemui? Kalau misalnya pas penggalangan dana itu nggak ada, karena kebetulan mereka sudah tahu saya itu udah lama ya, udah lama bantu di lapas, jadi mereka sudah ngerti gitu. Tapi kalau untuk awal-awal mula-mula pelayanan itu, mereka ya sempat ada yang bilang gitu, ngapain sih lu sibuk-sibuk gitu ngurusin di lapas gitu, saudara lu bukan, teman lu bukan gitu. Malah saya jadi bahan pergunjingan dulu waktu anak saya kecil, dikiranya mamanya bolak-balik ke lapas ngapain gitu, dikirain nengokin saudara yang masuk ke lapas gitu. Padahal kan memang saya bantu pelayanan di sana, bantu menemani pembicara untuk sharing di wihara dalam lapas itu gitu kan. Tapi ya saya pikir nggak mau apa, itu masing-masing orang ya punya pikiran tersendiri gitu kan. Karena pikir saya ya itu baik, dan seperti Romo bilang tadi, itu mempunyai rasa kebahagiaan tersendiri ya. Untuk diri saya gitu, rasa bahagia waktu pada saat melihat mereka terbantu seperti betul. itu ya. Oke, artinya itu buat teman-teman salah satu ciri-ciri kita yang artinya untuk kita mampu melakukan hal yang lebih baik lagi. Kalau tadi saya dengar dari Romo Alimin sama Bu Mar adalah mereka punya satu ciri yang pas lihat orang senang itu mereka senang gitu, atau melihat seseorang itu terbantukan mereka senang, atau lihat orang mereka menderita mereka juga merasa menderita. Nah, itu satu hal yang bagi saya personal itu perlu saya latih juga gitu, karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita tekun, kita berjuang secara tekun untuk membuat kita mencapai pencerahan, membuat kita mencapai paling di mana ya kita tahu salah satunya adalah kita perlu mengembangkan sikap metta karuna mudita UPK itu ya, Romo sama Bu seperti itu. Nah, sebelum ke Romo, Bu Mar pengen tahu sampai disebut Ratu Lapas udah berapa lapas sih yang dikunjungin gitu? Kalau yang dikunjungin ya? Yang sering bukan dikunjungi ya, tapi benar-benar yang dibina atau apa? Kalau yang dibina itu ada 5 lapas atau rutan. Yang pertama lapas anak wanita di Tangerang, lapas perempuan di Tangerang juga, rutan Cipinang dan lapas Cipinang, dan terakhir sebelum pandemi itu rutan Pondok Bambu. Tapi sayang banget karena next bulan berikutnya itu jadwal pelayanan ke sana di stop karena sudah mulai pandemi kan di 2020 di Maret. Jadi 5 lapas atau rutan, tapi yang sering banget itu 4. 4 itu. Tapi kalau yang udah pernah dikunjungi? Ada 11. Wow, oke. Saya pernah ngisi di lapas Karawang, diundang untuk sharing di lapas Karawang. Pernah ke lapas Cikarang, ke lapas Cilegon, ke rutan Salemba, ke lapas Tangerang Lama dan Tangerang Baru. Tangerang Lama saya pernah ngisi sharing di sana. Biasa persoalan mereka apa, Bu Mar? Rata-rata narkoba ya. Rata-rata narkoba ya? Iya, betul. Oke, nanti saya ke Bu Mar lagi ya, berarti rata-rata ini narkoba. Oke. Romo, tadi juga kan Romo ini kaitan sekarang ini nih, Romo kan juga sekarang ini pengusaha. Ya, tadi terkait dengan waktu. Karena kita tahu bahwa waktu seringkali ya tadi ya, bagaimana menginvestasi waktu, walaupun tadi Romo udah katakan nih menginvestasi waktu gitu. Nah, selain menginvestasi waktu kan juga tadi di organisasi ini kan Romo sekarang ini sebagai ketua MBI gitu ya, terus kemudian ya punya usaha.
Nah kan ini sama-sama punya masalah kan, usaha juga pasti ada persoalan. Pasti, pasti. Di MBI organisasi juga ada persoalan lagi gitu ya. Nah cara Romo menghadapi ini semua gimana ya, Romo? Tidak ada formula khusus ya. Maksudnya formula khusus seperti orang ke dokter ini obat ini, obat makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, sekali makan 1 butir, 2 butir itu rasa-rasanya bagaimana menghadapi permasalahan di kantor, di usaha, kemudian permasalahan di MBI atau organisasi sosial ini, saya katakan tidak ada formula khusus. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini ini, seperti mungkin tadi saya ada sempat singgung ini adalah apa yang kita sudah tanam yaitu karma baik kita ini itu seperti ada tangan-tangan tak terduga ataupun kondisi-kondisi yang tak terduga yang membantu itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang kalau kita secara katakanlah eksakta atau secara sains begini ini memang susah untuk bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Tapi ingin saya katakan di sini ini ada seperti yang itu disampaikan. Contoh misalnya kita lagi menjalankan usaha, tapi kenapa kok kita bisa mendapatkan orang yang membantu kita ini orang yang bertalenta bagus. Nah ini kan ada yang mencoba mencari dari headhunter, dari segala macam, dapatnya bukan yang membuat maju katakanlah perusahaan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah saya merintis satu perusahaan yang pertama saya ini, sekarang yang menjadi katakanlah turnover yang paling besar itu dari sales manager itu adalah saya didik itu dari nol. Beliau itu adalah aktivis. Kalau kita ingat pada saat habis-habis tsunami di Aceh, kita keluarga Buddhis Indonesia mengadakan acara yang spektakuler, yaitu acara doa bersama dengan menyalakan lilin 1 juta lilin di Candi Borobudur. Dan satu itu saya memantau ada satu anak gadis yang kerja setelah lulus dia kerja. Kemudian dia mencoba mendaftarkan menjadi sekretaris di katakanlah bukan organisasi tapi di kepengurusan panitia tersebut. Dia itu meluangkan waktu 1 tahun tidak mencari kerja, tetapi aktif saya sekretaris dan hanya dibayar katakan uang untuk katakan sekedar apa adanya itu. Saya melihat anak ini, wah, untuk kerja sosial saja demikian bagus, demikian bertanggung jawab, demikian baik. Makanya saya bertanya ke dia, serasa saya ini mau kerja nggak? Nah, hal seperti ini tanpa kita planning dengan baik dan sekarang ini boleh bilang perusahaan saya yang berjalan dengan baik ini dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Nah ini susah dijawabkan dengan sains kan, kita nggak mencari kemana-mana tetapi dia datang sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh yang katakanlah yang terjadi di katakanlah di beberapa perusahaan saya ini. Nah, sedangkan di MBA sendiri ini sama juga terjadi. Ini banyak aktivis-aktivis yang tanpa kita planning dengan baik ini mau membantu menjalankan katakanlah organisasi Majelis Budaya Indonesia. Nah inilah yang saya katakan ini sangat membantu buat saya secara pribadi itu bagaimana menjalankan organisasi dengan perusahaan sekaligus. Nah buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu Majelis Budaya Indonesia ini, Majelis Budaya Indonesia ini dengan 4 badan otonom ini termasuk CD ini adalah organisasi yang saya katakan mungkin ya terbesar di Indonesia karena kita memiliki umat dari Sabang sampai Merauke. Kita MBI memiliki 26 cabang, 26 pengurus daerah dan 128 cabang. Coba kalau saya sebagai ketua ini harus mengunjungi tiap cabang setahun itu saya harus 3 hari mesti pindah ke satu cabang semua, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita baru menyelesaikan satu permasalahan ini muncul masalah ini, masalah ini muncul masalah di sana. Jadi itu memang sangat rumit, tetapi dengan tekad yang baik, dengan katakanlah pemikiran yang baik, kemudian dengan semangat yang baik,
saya harus mengatakan syukur gitu di masa kepengurusan saya sampai sekarang ini 2,5 tahun. Walaupun memasuki masa pandemi, tetapi justru di masa pandemi ini kegiatan kami ini di Keluarga Budaya Indonesia termasuk dengan banom-banomnya itu bisa bergerak aktif sekali dan manfaat yang dirasakan oleh teman-teman yang di seluruh Indonesia ini terasa sekali. Di mana ada satu bencana, kami bisa hadir di sini, dan terakhir itu ada bencana di NTT di sana, walaupun kita belum ada cabang di sana, belum ada pengurus di sana, tapi teman-teman dari NTB, dari Lombok ini berangkat lebih kurang 10 atau 15 orang ke sana untuk memberikan katakanlah bantuan di sana. Dan juga saya sangat senang juga ada Ibu Marjanti ini yang memiliki skill khusus yang mau mendatangi lapas-lapas. Saya udah ketemu nama pandita kita yang suka mendatangi rumah duka. Ada yang juga mendatangi rumah sakit. Baru hari ini saya ketemu langsung dengan ibu yang suka mendatangi lapas gitu. Terima kasih Bu Marjanti ya. Terima kasih, luar biasa. Nah, ini juga menarik Romo. Bagaimana Romo tadi mengatakan MB ini kan sebuah majelis yang begitu luas ya, yang begitu anggotanya banyak, ada di 26 cabang gitu. Ya, 26 pengurus daerah. 26 pengurus daerah di berapa kotanya kan? 26 provinsi, 128 cabang. 128 cabang, 26 provinsi. Iya, dari 128 itu bisa kota. Seperti mungkin kota Tangerang, kota Bekasi, itu namanya kota. Tapi kalau provinsi itu adalah Provinsi Banten, di mana Bu Maria Janti itu ada di lokasi di Banten. Ketuanya Bu Jumani. Kalau DKI Jakarta satu provinsi, nah ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta ini namanya cabang. Jadi ada 128 cabang, 26 provinsi. Nah mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kotanya Pontianak, dalam waktu dekat ini saya berharap itu bisa berdiri cabang pengurus daerah di sana. Kebayang ya gimana ngatur waktunya ya Romo gitu tadi. Ya, jangan terlalu dipikir lah. Kalau dipikir itu bisa gila nanti. Ya, lebih baik kita ya apa yang diajarin Buddha ini hiduplah pada saat sekarang, nikmatilah saat sekarang. Kita jalankan seperti sekarang ini saya menikmati hadir di studionya Sidi, menikmati untuk bisa mengisi acara lamar ini. Jadi nikmati aja. Saya orangnya suka kepo pas gitu ya. Dan benak saya tuh kayak gimana ya caranya gitu, mau menikmatinya gitu. Karena itu satu hal yang maksudnya boleh dibilang ya, saya seperti saya gitu tuh, bagi saya yang mau seperti Romo gitu, yang ngurus satu organisasi yang boleh, kalau tadi dalam benak saya, ini udah kayak presiden nih, hampir di seluruh Indonesia ada kan gitu. Nah, gimana cara untuk menikmati saat ini jalanin gitu Romo? Ya mungkin karena saking terlalu banyak masalah, jadi saya nggak mau pikirin. Gitu. Itu mungkin salah satu kunci juga. Kalau orang yang nggak ada masalah kecil, contohnya misalnya gelas ini pecah gitu kan, mikirin besok mau beli, bagaimana segala macam, jadi nggak bisa tidur kan. Kayak saya makin banyak masalah itu, jadi saya nggak mau pikirin. Gitu. Jalanin aja. Nah mau ini ketemu ya jauh ini makan ini. Tapi memang juga ya ada yang tidak perfect. Tapi yang penting motivasi kita. Tujuan kita bagaimana, kita yang tidak ada berlandaskan niat-niat buruk, terutama kalau bisa kita berlandaskan niat-niat baik, apapun hasilnya nggak ada masalah. Ya kita jalankan, contoh misalnya acara CD kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang penting saya sudah prosesnya benar, jamnya sudah tahu jam 7, jangan lupa bawa selendang, PDH, temen udah ini, sudah tahu kira-kira bagaimana jalannya talkshow ini. Udah jalanin aja. Dan mudah-mudahan, dan yang paling penting kembali lagi, banyak berbuat karma baik. Karena karma baik ini yang mendukung kita. Mungkin di sini ya kita ada dewa-dewa, ada makhluk-makhluk yang karena kita mungkin juga banyak berbuat baik, dia deketin kita ya kita kasih aja, tiba-tiba kasih pikiran apa, bagaimana. Jadi itu berjalan dengan baik gitu. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Buat teman-teman yang menonton malam hari ini benar-benar inspirasi. Terutama buat saya secara personal hari ini punya kesempatan untuk menginterview atau ngajak ngobrol Romo Amin sama Bu Mar, bagi saya ini satu pembelajaran sekali gitu. Jadi karena satu hal ya seringkali ya tadi ada masalah, kemudian masalah itu dijadikan alasan untuk tidak aktif.
Ya, misalnya diajak nih, yuk lakukan, misalnya Bu Mar ajak ke lapas gitu ya, atau Romo ada kegiatan nih di sini, tapi aduh ada masalah nih di sini gitu ya. Akhirnya jadikan alasan untuk tidak lakukan hal baik. Padahal siapa tahu dengan melakukan hal baik ini masalah di sini selesai gitu ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya, inspirasi bagi saya untuk kenapa kita perlu terus apa ya, praktek, terus punya berlatih untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan membawa kebaikan juga buat diri kita. Seperti itu. Nah, saya tadi Bu Mar barusan tadi mengatakan bahwa itu adalah terkait dengan mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang terkait dengan narkoba ya. Nah, ada nggak Bu Mar misalnya dari pengalaman Bu Mar selama di lapas seperti itu ya, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana sehingga dapat meminimalkan atau apa ya, sehingga meminimalkan mereka untuk nanti masuk ke dalam lapas gitu. Yang untuk apa yang mereka perlu ketahui, apa yang mereka perlu belajar, mereka latih sehari-hari sehingga ya mereka dapat artinya hidup di luar lapas lah ya, tidak perlu masuk sampai ke lapas gitu. Biasanya kalau yang untuk kasus narkoba itu biasanya dari temen ya, dari lingkungan terdekat gitu, berteman awal mulanya dikasih untuk coba gitu, lama-lama ketagihan gitu kan, akhirnya ya cari, pakai sendiri gitu, beli sendiri, nggak punya duit, akhirnya berbuat yang kurang baik ya. Jadi misalnya pakai uang orang tuanya ngambil tanpa izin gitu kan, akhirnya lama-lama bisa jadi pengedar. Nah, dari pengedar itu bisa resiko untuk masuk ke dalam lapas. Yang untuk itu ya dari lingkungan. Jadi harus bergaul dengan benar-benar teman yang baik gitu. Kalau misalnya udah salah satunya pengguna narkoba ya kalau bisa ya dijauhi aja gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu. Karena biasa gitu, jadi free dulu gitu, coba dulu gratis gitu. Nanti lama-lama ketagihan, nah itu yang bikin bahaya. Mungkin itu ya. Ya, biasa yang buat kalau ada nggak pernah dengar cerita yang membuat mereka ketagihan, yang membuat mereka terjebak di dalam sana mau nyoba obat-obatan atau apa gitu, biasanya kenapa sih? Biasanya ya ada juga kasus kayak apa anak broken home lah gitu kan, kurang perhatian dari orang tuanya, itu salah satu penyebabnya juga gitu. Jadi mereka terjerumus memakai narkoba itu gitu. Oke, jadi buat orang tua juga tolong perhatikan gitu terhadap anak-anaknya gitu ya, jangan ngasal gitu ya, terus kemudian akhirnya yang kena dampak juga anak-anaknya sendiri gitu tanpa disadari gitu ya Bu Mar ya. Iya betul. Oke, nah saya mau ke Romo, ada pertanyaan nih bahwa terkait dengan kan ada anggapan, nanti juga Bu Mar boleh tolong bantu jawab juga ya. Ada anggapan nih bahwa kalau seseorang yang terlalu sibuk berorganisasi untuk spiritual, itu rezekinya berkurang gitu. Karena jadi banyak pengeluaran. Jadi banyak pengeluaran kan, misal Romo nih misalnya mau kemana ya atau apa gitu ya, banyak pengeluaran gitu. Jadi apakah bukan lebih banyak pengeluaran akhirnya rezekinya justru berkurang gitu? Gimana Romo? Wah, ini satu anggapan atau pemikiran yang menurut saya ini sangat salah nih. Salah ya? Sangat salah gitu. Kalau kita sebagai Buddhis yang baik ini justru itulah yang apa namanya yang membuat kita ini rezekinya bertambah. Saya sering dapat memberikan perumpamaan. Kalau mengenai rezeki ini ya, kita mau ngambil uang ke katakanlah salah satu bank BCA lah, kita ngomong aja lah. Kita datang ke sana, misalnya besok bank masih buka, kita datang ke sana, kita isi slip form yang warna merah, ini penarikan Amin Untario 10 juta mau ngambil. Kita serahkan kepada tellernya ini, tellernya dengan kita punya buku, kita punya katakanlah kartu ATM. Tanpa katakanlah bertele-tele, tellernya kemudian mencek, kemudian melihat ke kita. Bapak mau ambil 10 juta ya? Iya Bu. Kenapa? Uangnya cuma ada 1 juta, bagaimana ngambil 10 juta? Sama juga kita juga ini, dalam kehidupan ini, kita mau memiliki rezeki, ya harus banyak menanam. Nah, kita bisa mengeluarkan biaya sendiri, kita menyumbang sana-sini. Katakanlah ada yang lagi masalah, kena bencana, ada yang lagi kekurangan, biaya rumah sakit seperti yang tadi ada teman yang ingin harus mengalami satu
permasalahan dan harus dioperasi, mengandalkan penggalangan dana, kita bisa bagi seperti itu secara katakanlah di atas mata, di depan mata ini kita keluar duit. Tetapi seperti saya katakan tadi itu di awal ini ada tangan-tangan ataupun yang alam semesta yang bekerja ini untuk mengembalikan. Mungkin mengembalikan bukan hanya 1 lawan 1, 1 bisa dibanding 10. Dan ini mungkin saya sebagai saksi hidup ataupun saya bisa memberikan satu katakanlah kesaksian ini. Ya, kalau kita ini bisa menanam dengan banyak berdana, keuangan itu akan datang dengan katakanlah dengan sendiri melalui cara-cara yang tanpa kita bisa ketahui. Dan bicara mengenai berdana, rezeki bisa berkurang atau kita menjadi miskin. Saya kok tidak pernah mendengar ada orang kaya yang miskin karena dia banyak berdana. Gitu. Yang ada orang kaya menjadi miskin karena dia itu berjudi, dia mabuk-mabukan, dia pelesiran, dia invest yang salah segala macam, dia menjadi bangkrut gitu. Tapi tidak ada si A miskin karena dia berdana, bangun wihara di Bandung, di Pacen, nggak ada orang yang miskin karena berdana buat CD gitu, nggak ada. Yang ada ini adalah justru kebalikan. Yang ada ini yang banyak berdana ini keuangannya ini makin baik. Nah ini pandangan saya ini mungkin Bu Marianti bisa, Mas Janti juga bisa memberikan satu contoh yang baik. Gimana Bu Mar pandangan yang tadi Bu Mar? Sama sih seperti Romo Amin ya. Saya kurang setuju kalau dengan berdana itu kita bikin seret rezeki lah gitu kan, bisa bikin jatuh miskin itu enggak banget gitu kan. Karena ya seperti Romo Amin sendiri bilang gak ada orang miskin tuh karena berdana. Justru bagi saya tuh dengan berdana itu malah bikin seperti Romo yang bilang ada tangan-tangan yang membantu alam semesta, yaitu tanpa kita sadari ya pada saatnya kita perlu ada aja jalannya gitu, ada yang bisa membantu gitu kan. Kayak seperti saya boleh cerita berkat pelayanan saya ke lapas itu saya dapat tiket gratis ke India di 2018. Nggak sangka banget karena pada saat itu kan temen bilang ikutan lo di CD gitu kan, ada kan turnya gini kan. Saya bilang saya nggak bekerja, saya nggak punya uang gitu kan, gimana saya nabung Ci katanya. Nabung, saya nggak punya pendapatan, saya ibu rumah tangga gitu kan. Nabung dari mana? Saya bilang ya sudah aja, bertekad aja semoga saya bisa pergi ke tanah suci India gitu. Ternyata benar saya dapat tiket gratis karena pelayanan saya ke lapas. Jadi saya dapat tiket gratis ke India di 2018. Nggak nyangka banget itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, jadi nanti saya mau sedikit berlawanan dari yang ini tadi kan. Bu Mar mengatakan bahwa saya nggak punya uang atau ini kan ada orang juga punya perspektif. Tapi sebelum ke sana saya mau sedikit promosi terkait dengan, bukan promosi lah ya. Tapi tadi mengatakan bahwa ada orang terkait dengan parenting di mana karena orang tua tidak mampu berkomunikasi dengan baik, lalu kemudian itu memberikan efek terhadap anak. Nah, kami di CD punya namanya CD counseling. Jadi buat teman-teman yang istilahnya pasangan suami istri tidak mampu istilahnya semua itu kan soal komunikasi. Jadi pasal tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tidak tahu cara berkomunikasi antara suami istri atau bahkan dengan anak, boleh hubungi kami di CD di 0811 987 3300. Oke. Boleh tolong jadi menghubungi di CD Counseling. Ya, jadi CD Counseling hadir untuk mendengarkan Anda. Karena persoalan di rumah tangga itu seringkali hanya persoalan cara berpikir yang berbeda atau sudut pandang, tidak melihat dari satu sudut pandang yang sama. Nah, dengan kami di CD Counseling ada profesional-profesional yang memang sudah terlatih, psikolog, terus kemudian dokter, ahli hukum. Nah, teman-teman dapat menghubungi di CD Counseling sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ya. Nah, Bu Mar tadi kan ada tadi perspektifnya bahwa dengan punya duit takut rezekinya berkurang. Ada orang juga alasan nggak mau berkontribusi karena merasa nggak punya duit, Bu Mar. Ya kan ada orang seperti, aduh nggak ada duit, nggak gimana mau bantu dan sebagainya. Nah, ini gimana Bu Mar? Kalau saya pribadi sih, kita kan bisa bantu selain materi kan kita bisa bantu tenaga ya, bisa bantu waktu luang gitu kan, bisa bantu dengan pemikiran gitu kan. Kalau misalnya nggak punya uang, nggak bisa berdana itu kayaknya
keliru gitu. Bagi saya pribadi keliru, karena selama pelayanan saya ke lapas, saya tuh memang benar-benar keluar untuk biaya sendiri gitu kan. Untuk perjalanan pembinaan itu memang dari uang sendiri. Uang gitu. sendiri gitu ya. ya. Benar-benar. Juga bukan berarti artinya kalau memang nggak ada dana ya kita dapat pakai tenaga kita, Betul. pikiran kita dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kita berdananya Iya, gitu betul. ya. Seperti itu ya Bu Mar. Iya, betul sekali. Oke, kalau menurut Romo gimana? Nah, dana itu kan ada 3, Pak Sada Wahyudi. Itu dana materi. Dana ini sebenarnya dana yang paling rendah kualitasnya. Karena di atas itu ada dana kehidupan. Contohnya adalah seperti function, kemudian donor darah, segala macam. Itu adalah yang kedua. Yang tertinggi ada dana dharma. Seperti yang dilakukan oleh Bu Marian Bajanti, saya, Wahyudi ini hari ini mengisi acara di CD ini, talkshow ini adalah dana dharma yang secara kualitas ini yang paling tinggi. Karena kita sering menyumbang, materi kita banyak segala macam. Contoh, kita banyak melihat orang-orang kaya ini, tapi kehidupannya dia nggak bahagia. Karena dia hanya menyumbang, materinya dia duitnya miliaran, mungkin triliunan segala macam. Tapi ditanya hidupnya bahagia nggak bahagia. Karena dia nggak pernah memberikan dana dharma, nasihat-nasihat yang baik segala macam itu tidak dilakukan. Tapi sebaliknya kita lihat orang yang mungkin kehidupannya, keuangannya mungkin tidak terlalu kaya, pas-pasan lah. Jangan terlalu sampai di bawah juga hidupnya susah gitu kan. Tapi pas-pasan, tapi hidupnya itu bahagia. Keluarganya akur, anaknya baik segala macam. Karena dia memang kehidupan sekarang atau ke masa lalunya banyak sebagai Romo atau Ibu Pandita memberikan dana dharma segala macam. Inilah yang membuat hidupnya menjadi bahagia. Contoh mungkin paling nyata, Ibu Marianti ini sering memberikan, katakanlah mungkin ceramah di lapas, memberikan dana dharma di lapas. Kehidupannya bahagia. Mungkin banyak orang bertanya, saya dengan Bu Marianti mungkin secara materi saya lebih baik, tetapi secara bahagianya ini belum tentu saya lebih bahagia dari Bu Marianti, karena saya banyak masalah, kan? Nah, saking banyak masalahnya sehingga saya tidak mau mikirin masalah gitu kan. Nah, itulah yang makanya itu nggak ada satu, kalau ada yang bisa menjual alat untuk mengukur tes kebahagiaan itu, mungkin dia akan menjadi orang paling kaya di dunia gitu, karena semua orang mengikut. Contohnya misalnya dimasukin mulut gitu, sebentar seperti mengukur suhu, kemudian keluar tingkat kebahagiaannya berapa banyak gitu kan. Antara saya dengan Bu Marianti siapa lebih bahagia, dan saya juga terus terang sampai di sini belum tentu saya lebih bahagia dibanding Bu Marianti, karena tingkat kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh seberapa kaya Anda, seberapa tinggi jabatan Anda, atau seberapa sibuk Anda. Kebahagiaan itu muncul dari hati yang paling dalam. Banyak orang kaya tinggalnya di rumah mewah sekali, sekelas bintang 5, makan di restoran bintang kelas 5. Tetapi dia nggak bahagia, khawatir terus. Aduh Mak, sendok ini ada nggak kena COVID gitu. Udara ini AC-nya ada COVID nggak gitu. Kan sekarang ini kan banyak paranoid. Bandingkan dengan tukang becak, tukang ojek yang di luar itu nggak pakai masker, tapi dia hidupnya bahagia, tidur dia nyenyak di tepi jalan. Mana lebih bahagia? Ayo. Nah, inilah yang katakanlah alam semesta ini sangat adil segala macam. Maka dana ini tidak tertuju hanya dana materi. Dana dharma yang paling tinggi. Anda banyak membuat orang bahagia, kamu akan hidupnya lebih bahagia. Oke, thank you Romo. Kita udah hampir di penghujung, acara, tinggal 1 menit. Tapi saya pengen tahu nih, kan kita judulnya adalah perjuangan sampai akhir gitu ya. Singkat aja nih, kita sampai kapan sih kita perlu berjuang gitu Romo? Wah, itu perjuangan itu nggak akan habis. Karena di dalam Buddhisme pun kita mengetahui itu hidup ini sudah tak terhitung. Dan kita harus berjuang. Sejak kita membuka mata sampai kita menutup mata, kita harus berjuang terus. Termasuk juga untuk menanam karma baik, buat baik itu tidak ada batas waktunya. Kita harus berjuang. Dan itu menurut saya ini ada satu kepuasan, ada karma baik yang didapat ini, kita semua ini harus berjuang. Mungkin dari Bu Marianti juga bisa menambahkan. Oke, Mas Yum, sampai kapan nih kita perlu berjuang gitu? Ya, seperti yang Romo bilang juga, nggak ada ininya ya, terus berjuang terus sampai akhir gitu kan. Kalau misalnya kalau bicara tentang perjuangannya lapas, kalau bagi saya, selama saya punya waktu dan selama saya dibutuhkan, pasti saya terus mengabdi untuk pelayanan ke lapas.
Mungkin itu. Oke, makasih. Oke, Ya. terima kasih Romo. Terima kasih Bu Mars Iya, untuk sama-sama. sharingnya malam hari ini yang sangat menginspirasi, terutama buat saya yang di Terima sini kasih. sebagai penanyanya, sebagai interviewer. Saya sangat bersyukur sekali hari ini dapat ngobrol dengan Romo Amin sama Bu Mar. Sangat menginspirasi saya untuk perlu lebih praktek lagi, tekun berlatih lagi. Dan teman-teman, untuk sesi hari ini, malam hari ini kita sampai di sini. Namun sekali lagi, lamar selalu ada setiap minggu, dan di minggu depan kita punya judul adalah, bentar ya, saya contek terlebih dahulu. Bernyanyi dengan hati, lagu rohani bikin happy. Bernyanyi dengan hati, lagu rohani bikin happy. Nah, bagaimana kita lebih mengenal lagi terkait dengan lagu-lagu Buddhis akan membuat kita punya hati happy. Ya, karena tadi kata Romo juga, kan kita happy. Nah, salah satunya dengan lagu rohani nih kita dapat menjadi happy gitu ya. Cuman belum ada alatnya nih, nanti kita cari tahu cara ukur ya. Ukur kebahagiaan Romo. Oke. Itu aja teman-teman sedama. Terima kasih sudah menyaksikan pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dengan host yang berbeda adalah Chandra Setiawan. Dia akan menjadi hostnya di minggu depan dengan narasumber Griselda dan Cita Swastiaka. Untuk itu kami bertiga mengucapkan selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.